Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmadani, SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam dari SMKN 1 Matur, Sumatera Barat. Hari ini saya akan melakukan kegiatan prasupervisi dengan rekan saya, Ibu Serli Sylvia, yang merupakan guru teknik komputer jaringan di SMKN 1 Matur. Mari kita saksikan. Selamat pagi Bu Serli. Pagi Bu Dani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Kira-kira Bu Serli sibuk nggak Bu? Kebetulan sekarang lagi tidak sibuk. Baik Bu Serli, saya meminta waktunya sebentar ya Bu. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas yang Bu Serli ajar. Jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasinya ya Bu ya. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah untuk membantu Bu Serli mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu ya. Jadi Bu Serli jangan terlalu tegang ya Bu. Jadi kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Serli dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Serli, kira-kira apa yang Bu Serli harapkan dari kegiatan kita ini? Tentunya dengan adanya kegiatan ini, saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya dalam kegiatan PBM khususnya. Oh begitu ya Bu Serli. Baik Bu Serli, semoga saya dapat membantu Bu Serli ya Bu. Ya. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu Serli akan menyampaikan materi apa? Kebetulan besok saya mengajar di kelas 10 UPW Informatika. Itu materinya adalah pengenalan sistem komputer. Begitu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, apa tujuan dari pembelajaran Ibu Serli yang Ibu harapkan nantinya? Untuk pertemuan besok itu tujuannya dengan kegiatan analisis, siswa bisa memahami yang pertama mengenai sistem komputer, yaitu diantaranya perangkat kelas komputer, perangkat lunak komputer, kemudian pengguna komputer. Begitu, baik Bu Serli. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kira-kira apa yang Bu Serli atau apa yang sudah Bu Serli siapkan untuk masuk ini kelas? Saya sudah menyiapkan ada modul ajar. Di sini sudah ada CP, kemudian ada ATP. Modul ajar lengkap dengan penilaiannya, kemudian media pembelajaran. Wah, sudah begitu lengkap ya Bu Serli, persiapan Bu Serli untuk masuk kelas besok ya Bu Serli. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira Bu Serli ada tidak mengalami kesulitan? Kalau ada, apa kesulitan yang Bu Serli hadapi dalam menyiapkan materi pelajaran untuk besok? Pada pertemuan sebelumnya itu kan saya sudah melakukan analisis, jadi yang menjadi temuan saya itu adanya siswa yang cepat menangkap materi, ada yang lambat menerima materi. Mungkin itu saja yang sudah saya temukan Bu Dani. Oh begitu rupanya ya Bu Serli. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira strategi apa yang dapat Bu Serli lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Saya menggunakan media itu sudah saya buat, medianya itu media yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh siswa. Berarti Ibu Serli sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya ya Bu. Berarti Bu Serli sudah menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah Bu Serli, dari persiapan Ibu tadi, apa masih ada yang kurang rasanya atau apa masih ada yang perlu Bu Serli kembangkan gitu? Kalau itu media pembelajaran saya masih dalam proses Bu. Begitu. Untuk menyelesaikan media pembelajaran Ibu, karena tadi kan katanya masih dalam proses ya Bu. Apakah Bu Serli mengalami hambatan atau kendala? Jadi untuk mempersiapkan itu kira-kira atau
Bu Seli butuh bantuan dari siapa atau bantuan dari siapa yang Bu Seli harapkan gitu? Saya rencananya kan mau minta bantuan rekan sejawat, teman guru. Tapi kalau Bu Dani bersedia, saya juga mohon bantuan Bu Dani. Oh begitu rupanya Bu Seli. Ya insya Allah saya siap membantu Ibu nantinya dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan harapan Bu Seli. Terima kasih Bu Dani. Ya sama-sama Bu Seli. Nah Bu Seli, kompetensi apa yang Bu Seli ingin kembangkan dari kegiatan ini? Kalau sejauh ini saya itu pengen mengembangkan kompetensi intelektual tentunya Bu, dan kompetensi emosional tentunya di bidang kegiatan pembelajaran. Oh gitu. Baik Bu Seli, jadi berdasarkan apa yang Bu Seli sampaikan, Bu Seli ingin meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi emosional ya Bu Seli ya. Serta kompetensi kepribadian. Nah, untuk meningkatkan kompetensi ini, strategi apa yang akan Bu Seli lakukan? Saya akan menyiapkan perangkat ajar seperti RPP, berdiferensiasi, kemudian materi atau media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, karena saya pengen perangkat itu saya buat sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oh begitu, bagus sekali Bu Seli. Insya Allah saya siap membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu harapkan atau yang ingin Ibu capai tadi dalam kegiatan observasi nantinya Bu Seli. Nah, insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan mengobrol santai lagi ya Bu Seli ya tentang apa yang sudah dan apa yang belum tercapai dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan besok. Nah Bu, untuk rencana pelaksanaan kegiatan besok nih Bu Seli, kita akan melaksanakan observasi kan Bu. Saya akan masuk ke kelas Bu Seli sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati sebelumnya. Pengadaan jaringan itu kan ada dua, ada membangun baru namanya. Selamat siang Ananda, siswa-siswi Ibu kelas 11. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat Bu. Kali ini kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perencanaan dan topologi jaringan. Hari ini kita akan lanjut ke materi menentukan kebutuhan teknis pembina. Jadi sebelumnya kita absen dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Si Fahri. Ada kabarnya si Fahri? Siapa lagi? Dua orang? Masih ada? Nah. Baik, kita mulai saja. Judul materi kita yang ada di depan yaitu menentukan kebutuhan teknis pengguna jaringan. Nanti di sini pengalaman pembelajaran yang akan kami peroleh nanti adalah bagaimana merencanakan sebuah perencanaan jaringan, mulai dari mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna. Kemudian nanti bandingannya apa? Kita akan melakukan nanti namanya survei lapangan dengan panduan menggunakan format survei. Apa yang akan kita survei yaitu mensurvei lingkungan berkaitan dengan penggunaan teknologi atau penggunaan perangkat jaringan komputer. Jadi kita kumpulkan dulu kebutuhan teknis pengguna. Nanti akan Ibu pandu dengan memberikan semacam tabel survei berkaitan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian apa tujuan kita belajar hari ini? Ini tujuannya. Yang pertama menentukan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Ya. Nanti Anda semuanya akan survei ke lapangan menentukan kebutuhan pengguna komputer. Siapa kira-kira yang menggunakan akses internet di sekolah ini? Kita analisis masing-masingnya. Misalnya di bagian kesiswaan apa kebutuhan penggunaannya. Kemudian softwarenya kira-kira apa yang dibutuhkan, lalu perangkat komputernya apa yang dibutuhkan dalam ruangannya itu. Itu yang pertama, menentukan kebutuhan pengguna. Yang kedua, menganalisis informasi yang dibutuhkan. Yang kita analisis di sini adalah kalau dia bergerak di bidang server misalnya,
kira-kira apa server yang dipakai, untuk apa gunanya, kemudian kita analisis apa perangkat yang untuk dibutuhkan. Nah, jadi jangan sampai salah. Dia pengen lolos server, kita beli speknya yang kecil, kan itu tidak sinkron dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, merancang dokumen survei. Dokumen survei kita itu kita siapkan dalam bentuk tabel survei, itu sudah lengkap isian analisisnya. Nanti kamu tinggal menuliskan isi sesuai dengan bidang-bidang yang akan kita temui nanti. Lalu yang keempat, membuat daftar kebutuhan teknis pengguna. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran kita di menganalisis kebutuhan pengguna, ya. Kita mulai saja. Untuk menentukan kebutuhan teknis itu ada 2 hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, melakukan survei teknis. Seperti yang disampaikan tadi, kita melakukan survei menggunakan tabel panduan. Lalu yang kedua, membuat daftar penggunaan ya pengguna yang membutuhkan itu tadi. Misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah dalam ruangannya itu apa yang harus ada perangkat jaringannya. Kemudian untuk apa dia menggunakan jaringan tersebut. Misalnya kepala sekolah itu harus Zoom setiap hari, Zoom dengan guru dinas, Zoom dengan guru misalnya ya. Itu menjadi pertimbangan kita sebagai teknisi jaringan. Jadi ada 2 teknik atau kegiatan yang harus kita lakukan. Untuk melakukan survei teknis, ini daftar kebutuhannya, daftar kebutuhan telah ditentukan, kemudian informasi yang dibutuhkan telah ditentukan, dokumen survei telah kita lengkap. Ini ada 3 tugas kamu nanti dalam topik melakukan survei atau analisis kebutuhan pelanggan. Ya, ini untuk daftar kebutuhannya ada 3 langkah. Yang pertama, siapkan dulu tabel survei teknis. Risiko-risiko aja. Tabelnya itu kita baca dulu, lalu kita isikan kebutuhan-kebutuhannya tadi. Jalan demo. Lalu membuat daftar tindak pengguna. Nah, ada 3 lagi langkahnya. Berarti kita ada 2, yang pertama survei, yang kedua membuat daftar kebutuhan. Untuk survei ada 3, ya. Untuk survei ada 3 fokusnya. Kamu nanti survei ke lapangan 3 ini aja yang kita fokuskan. Yang pertama, jenis akses yang dibutuhkan. Misal, si Gani ditugaskan survei di gedung ruang guru, ya. Di gedung ruang guru itu ada 3 kelompok. Yang pertama, apa namanya? Pengadaan jaringan itu kan ada 2. Ada membangun baru namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dani dengan Bu Sadi. Selamat pagi, Pak. Jadi kita sudah masuk kepada rangkaian kegiatan, itu Bapak berkunjung dalam kegiatan PI5. Jadi pada PI5 ini itu nanti Bapak ingin mendengar laporan dari CGP terhadap tugas yang Bapak berikan, yaitu membimbing salah seorang rekan sejawat. Ternyata pada kesempatan ini yang dibimbing adalah Bu Sadi. Kemudian setelah itu seperti biasa, karena kita mengikuti alur, pertama dimulai dari pra observasi, tentu nanti bisa diceritakan oleh Bu Dani, kemudian Bu Sadi juga bisa nanti memberikan umpan balik terhadap kegiatan pra observasi sebelum dilaksanakan kunjungan kelas untuk mengobservasi bagaimana penyerapan modul yang dirancang, LPP yang dibuat terhadap proses pembelajaran. Kemudian setelah itu nanti sesuai dengan tugas juga itu CGP akan mewawancarai atau akan mengecek rekan sejawat tentang pasca observasi. Dengan menggunakan metode ini nanti akan kita temukan refleksi-refleksi, perbaikan-perbaikan, peningkatan-peningkatan. Nah, itu yang berkaitan dengan diskusi kita pada segmen ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kita minta kepada CGP terlebih dahulu, silakan jelaskan kepada Bapak
bagaimana proses yang dua ini terlebih dahulu, nanti yang ketiga pada segmen ini. Kepada Mulyani kita sih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi seperti yang Bapak jelaskan, bahwasanya saya telah melakukan kegiatan coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, yaitu Bu Serli, di mana Bu Serli mengajar mata pelajaran konsentrasi keahlian kelas 11 PKJ Pak. Jadi kemarin itu kegiatan pasca observasinya dilaksanakan 3 hari sebelum melakukan supervisi akademik di kelas. Pada kegiatan pasca observasi itu kami telah mendiskusikan mengenai tujuan pembelajaran, strategi yang akan digunakan oleh Bu Serli, dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Di sini Bu Serli menyampaikan tujuan pembelajarannya yaitu tentang mata pelajarannya, materinya mengenai perencanaan dan penyelamatan jaringan ya Bu Serli, dan tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi ini nanti peserta didik diharapkan mampu merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan, mengumpulkan teknis pengguna dan menggunakan jaringan, serta mengumpulkan data peralatan jaringan dan teknologi yang sesuai. Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada akhir kegiatan pembelajaran. Sarana yang digunakan Bu Serli kemarin itu diceritakan bahwasanya Bu Serli menggunakan PC, jaringan, dan komputer, laptop serta infocus untuk menjelaskan materi pembelajarannya. Dan strategi yang digunakan itu adalah project based learning Pak. Kemudian karakteristik yang ingin dikembangkan itu ada 3 ranah karakteristik yang ingin dikembangkan Bu Serli terhadap peserta didiknya, mulai dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kegiatan supervisi di kelas itu saya telah melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Serli selama itu dari pada hari Selasa, mulai dari jam pertemuan ke 5.6 ya Bu Serli sampai itu jam terakhir jam ke-10. Jadi itu durasinya 4 jam pembelajaran. Di sini berdasarkan hasil pengamatan yang saya temui, saya lakukan, bahwasanya Bu Serli sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat Bu Serli Pak. Kemudian di dalam kegiatan inti Bu Serli sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Cuman di sini mungkin perlu ditingkatkan Bu Serli lebih fokus lagi untuk kegiatan aktivitas siswa di dalam kelas supaya pembelajaran itu lebih berpusat kepada murid. Terus untuk runtutan kegiatan pembelajarannya, mungkin waktu kegiatan observasi kemarin Pak, apakah karena grogi atau gimana, ada beberapa yang tidak tersampaikan, mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya Bu Serli. Mungkin itu saja Pak berdasarkan hasil pengamatan saya selama melakukan coaching supervisi akademik di kelas Bu Serli. Baik, mungkin ada umpan balik mungkin dari Bu Serli. Ini kan baru dalam tahapan yang dua. Pertama tahapan perencanaan untuk pasca observasi, kedua di observasi. Kira-kira memang ketika itu Bu Serli ada nervous mungkin di dua ya. Jadi memang biasa itu ketika kita diamati oleh rekan sejawat, wakil kepala sekolah, tentu suasananya tidak sama ketika kita tidak diawasi. Bapak yakin itu kalau nanti mungkin tidak diawasi, tidak diobservasi, tentu kita akan lebih leluasa. Tapi bagaimanapun juga, tentu harapan kita nanti bisa. Selamat pagi Bu Serli. Pagi Bu Dani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak. Baik Bu Serli, terima kasih atas kebersediaan Bu Serli untuk melakukan aktivitas pasca observasi kita kemarin.
di mana hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama. Baik Bu Sandi, saya minta usul sebentar. Ya, Bapak berani? Baik Bu Sandi. Bagaimana kesan Bu Sandi setelah kita melakukan kegiatan coaching kemarin, Bu? Setelah kita melakukan coaching kemarin, alhamdulillah saya bisa menyiapkan doa. Ini kemudian saya juga bisa menyiapkan doa sehingga pembelajaran siswa saya lebih semangat mengikuti pembelajaran sampai jam terakhir. Saya juga melihat seperti itu melihat selama kegiatan yang dilakukan kemarin, siswa-siswa itu juga antusias mengikuti pembelajaran dan juga sudah terlihat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih Bu Sandi. Selanjutnya Ibu juga setelah berdasarkan hasil pengamatan saya, Ibu juga telah melakukan kegiatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan perangkat atau perencanaan pembelajaran yang Ibu susun pada kegiatan pasca observasi. Ini Bu Sandi, bagaimana menurut Bu Sandi, apa kira-kira yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk sudah melakukan kegiatan baru sisi kemarin? Kalau saya merasakan itu mungkin dari segi kepercayaan diri di depan, kemudian menerapkan media yang sesuai dengan media sosialnya itu masih ada yang terlupa kemarin itu. Jadi mungkin Bu Sandi perlu melakukan untuk penggunaan media pembelajaran kemarin mungkin bisa lebih inovasi sendiri dan juga melibatkan siswa untuk aktif secara keseluruhannya supaya untuk pembelajaran yang bersifat pada murid itu dapat tercapai dan tujuan pembelajaran bisa dicapai oleh semua murid itu sendiri dengan 11 untuk materi yang tersebut. Terima kasih Jadi kebetulan dengan adanya kegiatan ini saya harap nanti di pertemuan selanjutnya bisa saya teruskan khususnya siswa kelas 11 IPB. Sekali lagi saya terima kasih atas bimbingannya, bantuannya sehingga saya bisa melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu Sandi, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin yang saya lakukan di Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Bapak mengamati bila ini selaku CGP Bapak telah mencoba mempraktikkan kegiatan seperti si akademik yang berbasis coaching. Jadi pada sesi ini tadi setelah pasca observasi, Bu Dani selaku CGP itu telah melakukan praktik coaching kepada Bu Sandi. Tanggapan Bapak sangat senang Bu Dani telah mampu untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh baik itu di LMS maupun di kegiatan makarkarya. Nah, tentu kegiatan-kegiatan seperti ini harapan Bapak terus bisa dilakukan dalam rangka nanti memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh rekan sejawat. Dan kepada Bu Sandi selaku rekan sejawat tentu tidak usah
usah sungkan-sungkan untuk kembali nanti melakukan PPN yang diamati. Karena mungkin kalau hanya satu kali pengamatan bisa melihat secara utuh, secara maksimal tentang pelaksanaan PPN ini. Jadi itu saran Bapak, walaupun sebetulnya tidak diwajibkan, tapi tentu harapan Bapak kegiatan-kegiatan serupa ini akan terus kita lakukan untuk perbaikan mutu pendidikan di Sumatera ini. Mungkin itu komentar singkat dari Bapak. Sekali lagi terima kasih. Tentu mudah-mudahan kegiatan kita ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.